Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu indah jamaah dan udah segmen 2 nih, Masya Allah Ustadz Maulana banyak yang nonton sekarang. Iya, alhamdulillah alamin. Ini Islam Tinda membawa kedamaian, keselamatan dan memberikan ilmu. Iya dan dong. ternyata alhamdulillah sekarang sudah bergabung semua nih. Semuanya dari udah siap Sabang sampai nonton. Merauke. Masya Allah, dan tema kita pagi hari ini jamaah, daripada mencaci maki lebih baik mencuci hati. Masya Allah. Aku tahu nih jamaah yang ada di rumah pada teriak-teriak nih ngeliat, wah ada Adi Sky di sini. Masya Allah. Adi makasih sekali lagi udah datang ke sini ya. Terima kasih Kak Dan Suni, ini Pak kesempatan Ustadz. lagi nih Adi nih. Mumpung datang ke sini sayang loh kalau nggak nanya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sih? Ada deh, aku mau nanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam lagi, oke. Sesama anak muda ya. Kita bertiga ya. Kita sering Ya, ngobrol, kan harusnya ngobrolnya bertiga kita anak mudanya. Ya, ngobrol semua. Ini ngobrol semua. Oh yaudah. Pak Ustadz, aku mau nanya nih Pak Ustadz. Nabi Muhammad itu kan orang yang paling sabar ya, Nabi paling sabar ya. Nah, Ulul azmi. dan dia itu dulunya katanya sering dicaci maki seperti itu Pak Ustadz. Nah, dan dia tidak pernah ngebalas sekalipun orang mencaci maki dia. Nah, kalau kita seperti manusia ini kan suka juga dicaci maki. Nah, kita kan juga nggak tahan gitu loh dicaci maki Pak Ustadz. Terus ngadepinnya seperti apa tuh? Oh, menghadapi cacian ala Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Bener, apalagi kan zaman sekarang ya banyak banget caci maki ya Ustadz Syam, apalagi kalau misal di zaman milenial di media nih banyak nih yang suka caci maki. Sosial media gitu Sosial ya. media, nih, seperti oke. itu, kan. Dan ini bertepatan banget, kita mohon jawaban dari Ustadz Syam ya. Baik, Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan juga Adi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyebut nama Rasulullah saja kita langsung yang namanya bergetar hatinya mengingat bagaimana beliau menghadapi rintangan dakwah yang sangat luar biasa. Seseorang diuji itu sesuai dengan tingkat keimanannya dan kita tahu tingkat keimanan yang paling tinggi adalah para nabi. Kemudian yang lebih tinggi lagi daripada para nabi, para rasul. Lebih tinggi daripada para rasul yaitu daripada ulul azmi. Termasuklah di dalamnya yang paling tinggi adalah baginda Nabi SAW. Berarti kalau paling tinggi keimanannya, paling besar juga ujiannya. Jadi kalau kita cuma cacian secara verbal mungkin atau mungkin ada juga mungkin teman-teman yang mendapat bullying secara fisik mungkin. Rasulullah SAW hampir tiap hari merasakan hal tersebut. Tersebut dalam riwayat bahwasanya ini sangat terkenal sekali bahwa ada orang yang selalu menaruh kotoran di hadapan pintu rumahnya baginda Nabi SAW. Sampai setiap hari Nabi ketika mau berangkat ke masjid, pada saat itu belum ada lampu jalan. Bagaimana Nabi tahu ada kotoran di depan pintu rumah beliau? Maka diambil dibersihkan, kemudian diambil dibersihkan. Pada suatu ketika hilanglah kotoran ini, Nabi malah mencarinya. Kata baginda Nabi SAW, di mana kotoran ini? Siapa yang sering memberikannya? Ternyata orang yang sering memberikan kotoran tersebut, menaruh kotoran tersebut sedang sakit. Maka Rasulullah SAW apa yang dilakukannya? Apakah Nabi mengatakan syukurin loh kan udah dibalas Allah kan siapa suruh? Enggak. Nabi SAW datang ke rumahnya menjenguk dia ketika dia sakit. Masya Allah, subhanallah. Nabi SAW mengatakan seperti ini, sil mengkoto'aka, sambunglah kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Orang yang mencaci maki itu kan memutus silaturahim gitu. Kemudian wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzalimimu. Kalau Nabi sampai bersabda demikian berarti Nabi pernah merasakannya gitu. Wa'ti man haramaka, dan berikanlah berbuat baiklah kepada orang yang pelit kepadamu. Ini luar biasa indahnya kata baginda Nabi SAW. Kalau kita cari riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW dihina, ada ketika Nabi SAW bersama dengan duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW duduk bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, maka datanglah orang Arab Badui yang mengata-ngatai atau yang bullying secara verbal kepada baginda Nabi SAW dan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikata-katain segala macam perkataan buruk dikatakannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq diam, Nabi tersenyum. Ketika yang kedua kali Abu Bakar As-Siddiq diam. Ketiga kali Abu Bakar As-Siddiq memerah mukanya. Keempat kalinya Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Hendak yang namanya mengutuk mengatakan bahwasanya kalau kau hina saya biarkan. Tapi kau jangan hina Rasulullah SAW. Maka baginda Nabi SAW ikut berdiri. Bukannya membela Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW berlalu. Pergi meninggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq heran. Bingung, datanglah kepada Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, ketika di awal aku dihina, kamu dihina, engkau diam saja lalu engkau tersenyum. Tapi ketika aku mulai melawannya, engkau malah berlalu menjauhiku. Apa jawaban Nabi SAW? Ketika engkau dihina dan engkau tersenyum, engkau mendatangkan para malaikat duduk di dekatmu.
Tapi ketika engkau berdiri dan hendak melawan, engkau mendatangkan syaitan duduk di dekatmu. Saya tidak mau duduk dengan para syaitan, saya mau duduk dengan para malaikat. Masya Allah. Ya Allah. Nabi SAW begitu kalau dihina dicaci maki tuh. Nah, Sebenarnya ini iya. bisa menjadi teladan buat kita ya. Tapi sebagai maksudnya manusia biasa apalagi zaman sekarang. Kita bagaimana caranya Ingat supaya bisa aja, kayak gitu. makanya kenapa kita Ya kan? pelajari baginda SAW supaya kita ingat langsung, oh ya Allah kalau aku balas nih malaikat saya lari gitu. Oh, tapi kalau saya nggak balas nih malaikat duduk sama saya. Otomatis kalau malaikat duduk sama kita, kita minta apa saja malaikat mengaminkan. Masya Allah. Jadi langsung ambil kekuatannya dari situ aja ya. Iya Dari- langsung dari deh. situ Mungkin aja. Ada mungkin motivasi diri. mungkin Ada Kak Sony motivasi kita diri, iya. mungkin selalu berpikir positif aja kali. Benar. Ya. Pasti berpikir positif. Berarti makanya diam itu lebih baik dulu ya. Karena banyak Diam hikmah di balik semua itu ya Ustaz Syam ya. Betul, diam itu adalah jawaban bagi orang-orang yang berilmu atas orang-orang yang tidak berilmu yang menghardiknya. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Terima kasih Adi untuk pertanyaannya. Masya Allah. Bagus sekali. Ini bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya jamaah yang ada di rumah ya. Apalagi zaman sekarang seperti ini nih. Oke lanjut lagi. Aku punya tayangan mengenai ini tega banget nih. Menghilangkan nyawa pasangan sendiri akibat dihina dan dicaci maki. Kita lihat tayangannya jamaah silakan. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Sebenarnya hal seperti ini yang ngeri ya. Rumah tangga kalau udah saling caci maki, ujungnya emosi sampai ya Allah ada kejadian kayak gini, hilangnya nyawa seseorang. Nauzubillah min zalik. Semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan kita ya jamaah. Maka dari itu kita perlu belajar pagi hari ini. Dan aku mau lanjut lagi nanya sama Ustadz Maulana mengenai Iya. caci maki ini. Apalagi betul. suami istri ya kalau misalnya si suami ini sering mencaci maki istrinya, benar gak sih hilangnya sakinah mawaddah warohmah dalam rumah tangga itu gitu kan. Dan kalau misalnya sudah terlanjur kejadian seperti ini, bagaimana istri harus bersikap menghadapi suaminya. Tapi aku mohon kali ini please banget pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Masih ingat kan Ustadz Maulana bahasa Indonesia? Baik, silakan Ustadz Maulana. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam, Adi, sama Mas Sony luar biasa hari ini. Tema kita sangat menyentuh sekali. Kaitannya tadi kita bahas sudah dengan anak. Kali ini kita bahas dengan suami istri. Suami istri. Ketahuilah wahai suami, karena ketika engkau mencela istrimu atau menjelek-jelekkan istrimu, sungguh engkau telah membuka celah untuk engkau dicela juga. Karena kenapa? Suami bertanggung jawab atas istri. Begitu pula istri. Sebenarnya istri adalah cerminan daripada suami. Jadi orang tidak akan tahu masalah kita. Tapi akan tahu ketika istri sendiri yang membuka aib suaminya. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Harusnya kita bersifat seperti pakaian. Menghiasi, menutupi, bahkan melindungi. Itu gunanya pakaian. Melindungi dari panas dan dingin, menutup auratnya, menutup malunya, kemudian membuat jadi indah. Harusnya seperti itu. Dalam hidup rumah tangga itu seperti itu. Namun nih tadi pertanyaan Mas Sony, gimana kalau terlanjur dihina seorang istri oleh suami, Ya. apa yang harus dilakukan? Ya. Sekali lagi, apa yang harus dilakukan? Istri bersabar atas suami yang suka mencaci maki. Yang pertama-tama yang harus disampaikan, sosok istri itu alhamdulillah kata-katanya pasti didengar oleh suami. Sekalipun suami agak cuek mendengarnya, tapi pasti didengar itu. Kak, kenapa saya aku gak malu gitu ya. Ya, gemes Ngomong langsung ya. aja, ngomong aja. Insya Allah suami pasti akan dengar. Sekali lagi, suami akan dengar. Memang reaksinya belum ada kelihatan. Karena suami itu tidak membalas dengan kata-kata. Tapi bisa jadi dibalas dengan reaksi. Karena suami tidak pernah berkata saya tidak punya apa-apa. Kemudian
carilah pertolongan. Kalau sudah terjadi seperti ini dicaci maki, carilah pertolongan. Dalam hal ini siapa yang bisa menolong kita. Tapi cari penengah yang bisa menyatukan. Bukan cari penengah yang akan memisahkan. Jadi cari orang-orang yang bisa menyatukan. Entah itu guru kita, entah itu orang-orang baik yang kita lihat, oh ini akhlaknya baik. Ini kayaknya bukan kompor deh. Jangan pernah curhat kepada yang bukan pada tempatnya. Nah, kemudian yang berikutnya mengobati hati, sakit hati dan luka pada hati kita. Jadi harusnya kita memperbaiki diri, mengobati diri kita karena berdamai. Ingat ya, sosok istri yang baik adalah mendoakan suami yang hilaf. Bukan malah menjerumuskan, bukan malah menambah masalah. Jangan pernah padamkan api dengan api, tapi padamkanlah api dengan air. Lalu ingat, kalau mau bagus, ketika suami mencaci maki, sekali lagi, kalau suami mencaci maki, ingat kebaikan suami. Sekali lagi, ingat kebaikan suami. Ketika sosok istri dicaci maki oleh suaminya, yang dia ingat kebaikannya, tidak seberapa itu. Nah, kadang-kala yang bahaya itu, wanita itu disebabkan masuk neraka disebabkan karena tidak pandai bersyukur atas pemberian suami. Yang diingat cuma kekurangannya tapi tidak pernah mengingat apa yang sudah diterimanya. Ingat atas apa yang pernah beliau berikan sama kita, jangan ingat sesuatu yang belum diberikan. Nah, sehingga timbul rasa syukur kita, sehingga tidak akan mungkin ada membalas, dicaci, balas lagi, dicaci. Diam aja, insya Allah akan padam itu. Kemungkinan mungkin suami yang lagi mencela-cela istri mungkin cuma bercanda untuk keromantisan, cuma maaf ya, posisi yang tidak pada tempatnya. Lagian sayang ya Ustadz ya kalau suami awal pendekatannya manis, berusaha ngedapetin sekuat tenaga, sepenuh hati, tapi giliran udah dapat malah dicaci maki kan Iya, sayang tahun banget. pertama ya saya. Iya. Tahun kedua jatuh istrinya, aduh. Sini. Tahun kelima, di mana matamu? Ya Allah, sayangnya kalau sampai kayak gitu. Dan kalau memang udah terlanjur kayak gitu, benar kata Ustadz Maulana ya. Iya. Si istri juga memang harus menjadi penyejuk hati itu Iya, ya Ustadz ya. harusnya penenang. Ya mungkin suami lagi bete lagi dari kantor, ada masalah mungkin di luar. Mungkin lagi ada masalah di orang. Mungkin karena laki-laki itu jarang untuk curhat. Baik, Masya Allah. Dan kalau laki-laki yang baik pasti memperlakukan wanitanya dengan baik. Karena kan itu Masya Allah. Laki-laki yang baik, yang baik pada keluarganya. Laki-laki yang baik pada keluarganya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini aku tadi udah nanya, Adi udah nanya. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih mau ngejawab pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustadz. Subhanallah, terima kasih banyak Mas Sony, Tabe guru kami Ustadz Maulana dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu Indah. Dan seluruh netizen yang sudah bertanya masuk ke sosial media Islam itu Indah di postingan tentang tema kita hari ini. Sudah ada yang masuk kah? Sudah ada dong Pak Ustadz. Silahkan, kami minta tolong untuk Adiskai untuk membacakan pertanyaan atau memilih pertanyaannya. Silahkan. Yang pertama nih Pak Ustadz dari Instagram hamba Allah. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya saat ini tinggal bersama saya dan suami. Tapi beberapa hari yang lalu suami saya mencaci maki ayah saya dan membuat sakit hati dan akhirnya orang tua saya pergi dari rumah. Saya bingung harus berbuat apa Pak Ustadz. Di satu sisi harus patuh pada suami dan satu sisi harus berbakti pada orang tua. Saya sampai nangis-nangis di hadapan suami tapi salah malah dicaci maki juga. Sakit hati ini melihat orang tua diperlakukan seperti itu Pak Ustadz. Sekarang saya harus bagaimana, apa yang saya harus lakukan Pak Ustadz? Baik ya Allah, ini adalah suatu complicated gitu ya. Agak berat juga karena memilih antara bakti kepada orang tua dan bakti kepada suami. Dan dua-duanya adalah pintu surga bagi seorang anak dan pintu surga juga bagi seorang istri. Maka di saat seperti ini apa yang harus dilakukan? Maka bagi seorang istri tetap surganya berada pada suaminya. Dengan demikian yang harus dilakukan yang pertama adalah dengan bertabayun. Bertabayun bagaimana? Tolong ditanyakan kepada sang suami, minta tolong atau mewakili sang ayah dengan minta maafnya. Disinilah berlaku yang namanya kalau biasa kan dengar gini gak? Ustadz boleh nggak bohong demi kebaikan? Nah disinilah berlaku nih.
sini berlaku. Di sini berlaku nih, Pak Ustadz. ketika mendamaikan suami dengan ayahanda sendiri, maka datanglah kepada suami mengatakan, ayahku minta maaf atas kesalahannya. Dan datang pula ke ayah dengan mengatakan, suamiku minta maaf atas kesalahannya tempo hari yang lalu. Dia tersulut emosi. Tidak apa-apa yang melakukan demikian untuk apa? Dalam rangka mendamaikan orang lain, karena ini namanya silaturrahim. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah dengan cara menyambung mereka berdua, walaupun dengan ada yang namanya kebohongan di dalamnya. Karena disinilah berlaku kebohongan untuk mendamaikan orang lain. Tapi harus tabayun, cari kesalahannya. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Menangis itu adalah fitrah manusiawi, tapi jangan terlarut-larut di dalamnya sehingga lupa mencari solusi. Silahkan lanjut, ada lagi, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Berarti itu berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan. Selain daripada itu, jangan berbohong. Oke, siap. Oke, pertanyaan kedua apa nih Pak Ustadz? Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana Waalaikumsalam hukumannya bagi wabarakatuh. saudara yang memberi hutang tapi dengan caci maki? Saya memang saat ini sangat butuh uang untuk hari-hari dan biaya sekolah anak Pak Ustadz. Saya pinjam ke saudara tapi sebelum dikasih pinjam saya dicaci maki dulu Pak Ustadz. Dan saya hanya terdiam karena saya udah usaha cari pinjam kemana-mana tapi belum dapat Pak Ustadz. Apakah ini sama saja saya merendahkan diri saya sendiri Pak Ustadz? Saya bingung harus bagaimana Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya meminjam itu, hutang piutang dalam Islam itu adalah sesuatu yang mubah atau sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Dalam Al-Quran disebutkan qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Bahkan sedekah saja itu perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah gitu. Bahkan sedekah ini, apalagi hutang piutang. Ketika hendak meminjamkan orang lain dengan mencaci makinya terlebih dahulu, sama saja merendahkan diri orang lain. Bagi yang meminjamnya ketika diperlakukan seperti itu, mungkin wataknya yang seperti itu. Maka pinjamlah juga dengan cara yang berakhlak. Dan jangan lupa ketika meminjam ada jaminan dan juga ada catatannya hitam di atas putih. Supaya apa? Supaya tidak terlupakan. Karena Biar biasanya jelas kalau ya. saudara mungkin kadang-kala dicaci maki itu karena memang suka telat bayarnya mungkin. Kemudian kalau ditagi suka ada alasan, kalau enggak ditagi besok gitu. Besok aja dah, besok Makanya aja yang dah. jelas dikasih yang namanya hitam di atas atas putih, putih. kwitansi supaya tidak terjadi yang namanya slack di antara keluarga. Karena bahaya nih masalah uang nih bisa memutuskan Silaturahmi. silaturahim. Soalnya kalau soal uang tuh kan sensitif Pak Ustadz. Masalah Adi uang. tuh udah nanya nih 2 pertanyaan. Sekarang Syam yang bertanya sama Adi. Bisa nahan emosi nggak kalau misalnya nih, kalau Adi dikata-katain sama orang bisa nahan emosi nggak? Pakai mic dong. Seberapa pantas kayak dia terlalu mencaci maki saya seperti apa dulu Pak Ustadz? Oh, tapi masih bisa nahan gitu Pasti ya? selalu bisa nahan dulu. Kalau orang ini malah mencaci maki saudara atau orang tuanya Adi. Mungkin kita cari dulu kejelasannya kenapa dia bisa mencaci maki. Kita lihat dulu kenapa kamu mencaci maki keluarga saya. Apa salah keluarga saya Oh, seperti itu, subhanallah. Kita cari jalan tengahnya dulu. Karena kadang-kala kalau kita yang dicaci maki ya it's okay lah bodo amat Iya, gitu. Tapi tapi kalau beda orang tua keluarga. kita yang dicaci maki, kadang-kala kita tersulut suka emosi. nggak terima. Kalau dulu suka nggak terima, tapi sekarang kita cari jalan tengahnya. Kenapa itu ada Siap. masalahnya Tapi apa? ada caranya untuk menahan emosi tersebut. Apa tuh, Mau Mas? tahu? Apa tuh? Nah setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.